Hai, Sampurasun. How are you today? Piye kabare? Kumaha damang? Welcome back to Mami Movie. Saya Amel Karamel Montel kali ini akan mereview film berjudul Olympus Has Fallen yang tentunya diperankan oleh aktor papan atas, bukan kaleng-kaleng ya guys, yaitu ada Gerard Butler, Aaron Eckhart, dan Morgan Freeman. Oke, tanpa dilama-lamain lagi kita tonton filmnya, karena kalau terlalu lama bisa bikin sakit and lecet guys. Oke, let's go, come on baby. Cerita diawali di rumah kediaman Presiden Amerika Serikat yang bernama Benjamin. Beliau terlihat sedang berlatih tinju dengan pengawal pribadinya yaitu Mike Benning. Aku sebut aja The Mike ya. Oke, setelah selesai berlatih, Mike bersiap-siap untuk mengawal keluarga presiden di sebuah acara penggalangan dana. Anak presiden yang bernama Connor, dia ingin selalu bareng satu mobil bersama Mike saja. Sementara presiden satu mobil bersama istrinya. Mobil pun mulai melaju, namun pada saat perjalanan terlihat cuaca di luar turun salju dan sangatlah buruk. Tiba-tiba Stop. mobil yang ditumpangi presiden mengalami kecelakaan. Mobil presiden hampir masuk jurang. Mike dengan cepat langsung menyelamatkan presiden. Pas mau menyelamatkan ibu presiden, sabuk keselamatan yang digunakannya sulit dibuka dan mobil pun jatuh. Lalu ibu presiden pun tidak dapat Mike selamatkan dan akhirnya beliau pun meninggal dunia. Atas kejadian itu, Mike merasa bersalah karena tidak bisa menjaga keluarga presiden dan Mike pun dipindah tugaskan. Waktu pun berlalu 18 bulan kemudian. Pada pagi hari, Mike baru saja selesai sarapan pagi. Dia berkata kepada istrinya bahwa pekerjaan yang sekarang ini sangatlah membosankan. Sang istri yang memahami keadaan suaminya berkata agar Mike ambil cuti saja supaya pekan depan bisa pergi berlibur ke pantai berduaan. You, me, the ocean. Pada saat siang harinya, Mike sedang makan siang di restoran yang ditemani mantan komandan dulu waktu di Pas Pampers yang bernama Lane Jacob. Pada saat sedang mengobrol ngalor ngidul, Mike didatangi sahabat lamanya yang dulu pernah bekerja sama menjadi pengawal presiden. Sahabatnya menanyakan apa pekerjaan Mike sekarang. Mike menjawab bahwa dia sekarang bekerja di Departemen Keuangan. Tanpa banyak bicara, lalu sahabatnya pergi karena ada tugas penting presiden yang harus dikerjakan. Mike berbicara sama Jacob bahwa kejadian dulu yang menimpa istri presiden itu sangat disesalinya. Mike ingin sekali kembali lagi bekerja sebagai pengawal presiden dan Jacob pun mengetahuinya bahwa kejadian dulu itu bukan kesalahan Mike dan Jacob menyarankan agar Mike tetap bersabar karena orang yang sabar akan disayangi Tuhan. Di Gedung Putih, Presiden Amerika Benjamin Asher sedang bersiap-siap untuk rapat bersama dengan Perdana Menteri Korea Selatan. Sebelum pertemuan, di dalam ruangan yang dihadiri oleh Ketua DPR yang bernama Alan Tromble menyampaikan bahwa Perdana Menteri Lee dari Korea Selatan ingin membuat pernyataan bersama dengan Bapak Presiden agar mengancam aksi militer supaya Korea Utara mundur dari perbatasan dan menghentikan uji coba rudal mereka. Menteri Pertahanan Amerika yang bernama Ruth yang disampaikan Alan Tromble itu akan menyebabkan Amerika Serikat menggertak Korea Utara. Lalu Presiden meminta pendapat dari Wakil Presidennya yaitu Charlie. Dia mengatakan bahwa saya sependapat dengan Menteri Pertahanan yaitu Ibu Ruth. Singkat cerita, yaitu Ibu Ruth, bukan Burut ya guys. Singkat cerita, rombongan pejabat dari Korea Selatan pun tiba di Gedung Putih.
Pengawal presiden pun menyambut Perdana Menteri Korea Selatan, yaitu Tuan Lee. Lee memperkenalkan ketua keamanan, yaitu yang bernama Tuan Park. Lalu bersamaan mereka memasuki Gedung Putih. Di adegan lain di udara terlihat pesawat besar yang tidak dikenal memasuki kawasan Amerika Serikat. Lalu pesawat jet tempur Amerika datang memperingatinya untuk pergi dari wilayah Amerika. Karena kalau tidak pergi dia akan menembaknya. Tapi apa yang terjadi? Pesawat itu mengeluarkan senjata dari samping pesawatnya dan menembaki pesawat jet tempur Amerika Serikat. Setelah pesawat jet jatuh, lalu pesawat besar itu mengarah Gedung Putih. Pada saat berlangsung rapat, pengawal presiden memberi kabar bahwa telah terjadi penyerangan udara. Maka dari itu, presiden langsung diamankan menuju suatu tempat yang aman, yaitu bunker bawah tanah. Pesawat besar itu telah mendekat Gedung Putih, lalu para penjaga pun telah bersiap-siap untuk menjatuhkannya. Di adegan lain, Mike yang sedang berada di ruangan kerjanya melihat ke arah luar jendela. Terlihat telah terjadi sesuatu di Gedung Putih, lalu Mike lompat menuju Gedung Putih. Pesawat besar itu pun dengan membabi buta menembak Gedung Putih dan menembaki warga yang tidak berdosa. Tidak lama kemudian datang pesawat jet tempur Amerika menyerang, meluncurkan tembakan rudal dan hasilnya mengenai buntut pesawat besar tersebut. Setelah terkena tembakan, pesawat itu pun ngagaleo ngubruk menara Washington DC dan jatuh. Mike yang sudah tiba di Gedung Putih melihat sebuah bis meledak. Semua orang yang berada di situ menjadi panik dan berlari. Pada saat orang-orang dalam kepanikan, Mike melihat dua orang mencurigakan membawa bom. Kemudian Mike menembaki orang tersebut. Namun satu orangnya lagi telah berhasil melakukan bom bunuh diri dan bom pun meledak menghancurkan pagar depan Gedung Putih. Wow. Setelah pagar itu roboh, disitulah para teroris yang menyamar sebagai warga mulai menjalankan aksinya. Di dalam bunker, pengawal presiden memberi informasi bahwa Gedung Putih sedang diserang. Sementara di luar, serangan sedang berlanjut dan Mike pun ikut membantu melawan para teroris itu. Bala bantuan pasukan tentara pun mulai berdatangan. Di adegan lain, di dalam bunker terjadi sesuatu yang mengejutkan. Pada saat pengawal presiden sedang lengah, Ketua Keamanan Korea Selatan Tuan Park dan temannya langsung menembaki semua pengawal presiden yang ada di situ. Dan presiden pun terkejut, lalu langsung mengetahui bahwa orang pengkhianat itu adalah Forbes. Forbes adalah salah satu pengawal kepresidenan dan dalang dari semua ini adalah Tuan Park. Di luar Gedung Putih masih terjadi penyerangan dan tiba-tiba datang truk berlapis baja. Truk tersebut membuka pintu sampingnya dan langsung menembaki para penjaga yang berada di pintu Gedung Putih. Dengan susah payah Mike pun berhasil memasuki ke dalam gedung, namun para penjaga semuanya mati tertembak dan terkena bom. Dan sekarang Gedung Putih telah dikuasai oleh teroris. Di dalam bunker, salah satu teroris wanita mematikan sistem penerangan gedung agar tidak terdeteksi oleh petugas yang ada di luar. Pimpinan teroris yang bernama Park menghubungi Pentagon. Terlihat di layar monitor Menteri Lee yang sedang ditembak mati oleh teroris. Kemudian terlihat presiden yang telah disandra oleh teroris. Park berkata tentara yang berada di luar agar mundur dan jangan coba-coba mendekat. Di dalam gedung, Mike sudah berhasil masuk ke dalam. Mike menyelinap membunuh satu persatu dan Mike mematikan semua monitor kamera CCTV yang berada di ruangan. Di dalam bunker, presiden sangat marah kepada Forbes karena dialah orang yang telah mengkhianatinya.
Istilah kata, seandainya jikalau dia tidak saya angkat jadi pengawal presiden, tidak akan terjadi seperti ini. Di dalam gedung Pentagon, karena keadaan sedang darurat, presiden dan wakil presiden tidak bisa diberhentikan, maka ketua DPR Alan Trumbull diangkat sebagai pengganti presiden sementara di bawah perlindungan Menteri Pertahanan. Mike yang sudah berhasil masuk ke ruangan presiden, lalu Mike menghubungi Pentagon. Jacob memberi kabar buruk bahwa presiden sekarang sedang disandera oleh teroris dan posisinya berada di dalam bunker. Mike pun bertanya apa yang diinginkan para teroris itu. Pentagon pun mulai mengetahuinya. Jacob memberi kabar bahwa Connor, anak presiden, masih berada di dalam gedung dan meminta Mike agar mencari Connor. Park kembali menghubungi Pentagon dan meminta untuk menarik pasukan armada ke-7 yang berada di Laut Jepang. Dan Park juga meminta menarik semua pasukan yang berjumlah 28.500 tentara Amerika Serikat yang berada di zona wilayah perbatasan. Kalau Trumbull tidak menuruti perintahnya, maka Park akan membunuh satu persatu sanderanya. Di dalam bunker, Park meminta kode Cyberus kepada Laksamana sambil mengancam akan memotong lehernya. Karena presiden yang tidak tega melihat itu akhirnya meminta Laksamana agar memberikan kodenya. Dan akhirnya kode pertama pun berhasil dimasukkan. Mike kembali menghubungi Pentagon. Alan Trumbull menyampaikan kepada Mike bahwa teroris itu meminta agar armada ke-7 ditarik dari perbatasan dan satu kode Cyberus telah dimasukkan. Cyberus itu adalah protokol militer yang sangat rahasia, semacam rudal nuklir yang sangat mematikan. Rudal ini akan meluncur bila mana telah dimasukkan ketiga kode Cyberusnya. Yang menyimpan ketiga kode tersebut adalah satu kepala staf gabungan menteri yang dipegang oleh Laksamana tadi, dua menteri pertahanan, dan yang ketiga Bapak Presiden sendiri. Ketiga pejabat tersebut sekarang sedang berada di bunker yang sedang disandra teroris. Kemudian Trumbull meminta agar Mike menemukan Connor, karena kalau Connor tertangkap teroris, maka dia akan dijadikan ancaman supaya presiden memberi akses kode Cyberusnya yang terakhir. Yes, sir. Di layar monitor, Park melihat seseorang yang tidak dikenal. Park menanyakan pada Forbes, siapa dia? Forbes menjawab dia adalah Mike Benning, mantan pengawal presiden yang sudah lama dipecat. Park langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Mike. Mike yang sedang mencari keberadaan anak presiden, akhirnya Connor pun ditemukan yang sedang nyumput di dalam lemari. Mike langsung menghubungi Pentagon bahwa Connor telah ditemukan. Dia akan membawanya keluar dan pasukan akan menjemputnya di depan gedung. Kemudian keberadaan Mike yang telah diketahui, para teroris itu pun langsung menembaki dinding tempat Mike bersembunyi. Dengan cepat, Mike membawa Connor dan masuk ke dalam saluran ventilasi. Setelah dirasa keberadaan Connor aman, disitulah satu persatu Mike menghabisi para teroris. Dan akhirnya Connor pun bisa keluar, langsung dijemput oleh tentara Amerika. Di dalam gedung, Mike menangkap dua teroris, lalu Mike menahannya dan menanyakan siapakah dalam semua ini. Bukannya menjawab, kedua teroris ini malah menertawainya. Tapi tanpa ragu-ragu, Mike langsung menusukkan pisau ke arah beheng salah satu teroris itu. Oh my god! Melihat kejadian itu, si teroris satunya lagi langsung jiper, ngedek-dek, jeung gempur. Akhirnya dia buka mulut dan mengatakan bahwa pimpinannya adalah yang bernama Kang Yong-sak. Setelah mendapatkan nama Kang Yong-sak, kemudian Pentagon mencari informasi tentang ternyata Kang Yong-sak adalah seorang teroris kejam yang paling dicari di dunia. Yong-sak juga pernah mendalangi pengoboman tahun 2004 di kedutaan besar Inggris di Seoul, Korea Selatan. Di dalam bunker, Yong-sak meminta Forbes untuk membunuh Mike. Lalu salah satu teroris menggusur Menteri Pertahanan wanita yang bernama Ruth untuk memberikan kode Cyberus yang kedua. Paksaan demi paksaan dilakukan agar ibu menteri ini memberikan kodenya. Namun ibu menteri ini malah melawan, kekeh tidak akan memberikan kodenya dan berkata,
Ente kadang-kadang beraninya sama perempuan. Saya lebih baik mati daripada memberikan kodenya kepada teroris. Yeonsak pun menjadi nafsu, kemudian ibu menteri ini ditampiling hingga terluka. Tidak tega melihat menterinya ditampar, digusur, dan ditajong. Presiden pun lalu menyuruh memberikan kode Cyberusnya. Sok atuh curut, enggal gerap asikeun eta kodena. Watir. Oke, singkat cerita, di suatu ruangan, Forbes pun telah menemukan Mike. Forbes yang sedang berpura-pura dan berkata bahwa dia bersembunyi dan salah satu orang yang selamat dari serangan teroris yang bernama Yeonsak. Mike mendengar Forbes mengucapkan Yeonsak. Mike menjadi curiga dan bertanya, tahu dari mana kamu nama itu? Jangan-jangan kamu... Dan terjadilah perkelahian antara Mike dan Forbes. Dalam kekalahan, Forbes mengakuinya bahwa dia telah tersesat menjadi pengkhianat presiden dan bekerja sama dengan teroris. Mike pun langsung membunuhnya dan berkata, tidak ada tempat di dunia ini bagi orang yang mengkhianati cinta. Lo kok jadi cinta sih? Mike pun langsung membunuhnya dan berkata, tidak ada tempat di dunia ini bagi orang yang mengkhianati negaranya sendiri. Di Pentagon, Trombull melihat melalui satelit bahwa teroris yang berjaga di atas gedung sangat sedikit. Dia berpendapat agar pasukan penyelamat bisa masuk lewat atap gedung. Trombull memerintahkan pasukan udara untuk menyerang lewat atas gedung. Beberapa pesawat pun meluncur mengarah gedung putih. Di dalam bunker, teroris wanita yang bernama Lim telah mendeteksi kedatangan pesawat Amerika itu. Tidak lama kemudian, di atas gedung terlihat bergerak mesin senjata canggih yang bernama Hydra, langsung menembaki pesawat Amerika. Senjata Hydra ini secara otomatis digerakkan oleh Lim di dalam bunker. Semua pesawat Amerika itu pun hancur ditembak. Salah satu pesawat jatuh di atas gedung tempat dekat dengan keberadaan Mike. Fueled and ready. 60 minutes. And your troops. Melihat penyerangan melalui udara membuat Yeonsak marah melotot hingga Yeonsak menembak salah satu saudaranya, Sandranya. Dan Yeonsak berkata, jangan main-main sama aku, waktu kalian hanya tinggal 1 jam lagi untuk menarik armada ke-7 dan semua pasukan Amerika Serikat yang berada di perbatasan. Dan satu lagi, Yeonsak meminta helikopter dengan bahan bakar penuh. Trombull langsung menghubungi Mike bahwa Yeonsak meminta helikopter dan Mike harus segera menyelamatkan presiden karena Mike lah harapan kita semua. Kemudian anak buah Yeonsak menggusur Menteri Pertahanan Ruth keluar bunker. Lalu Ruth dibebaskan begitu saja berjalan sendiri keluar gedung putih. Ternyata Yeonsak ingin menembak membunuh Ruth di hadapan warga Amerika, namun rencana itu digagalkan oleh Mike dan Menteri Pertahanan pun terselamatkan. Karena telah kehabisan waktu, Trombull pun mengirimkan helikopter kepada Yeonsak dan menarik armada ke-7 dari Laut Jepang berikut semua pasukannya dari zona bebas militer. Setelah pesawat datang, semua teroris memakai baju hitam dan penutup kepala. Para sandera dan presiden pun menggunakan pakaian yang sama juga. Kemudian semua sandera berjalan mengarah helikopter. Di luar gedung, sniper yang sedang mengeceng sudah siap posisi menembak. Akan tetapi pasukan sniper jadi kebingungan sebab tidak bisa membedakan mana teroris mana presiden karena mereka menggunakan pakaian yang sama. Setelah semuanya menaiki helikopter, tiba-tiba helikopter yang ditunggangi presiden meledak. Melihat kejadian itu, Trombull dan pejabat yang ada di Pentagon langsung terkejut dan semua beranggapan Bapak Presiden berikut sandera telah tewas. Hal itu disampaikan kepada Mike, tapi Mike tidak mempercayainya dan sangat tidak masuk akal. Istilah kata ya, jikalau Presiden mati dan Yeonsak bunuh diri itu kan mustahil. Tujuan si Yeonsak ini kan ingin meluncurkan rudal Cyberus. Kan kode ketiga terakhirnya ada di Presiden. Masa belum mendapatkan kodenya Presiden sudah dibunuh? Ya tidak akan meluncur rudalnya atuh. Aduh ayah-ayahnya. Oke lanjut. Mike yakin
pada pendiriannya bahwa presiden belum tewas, maka Mike kembali ke gedung untuk mencari presiden. Tens of millions of Americans will Dan ternyata benar saja guys, presiden dan Yonsak masih hidup. Dia masih berada di dalam bunker. Akan tetapi sekarang kode Cyberus yang ketiga telah dimasukkan dan rudal pun siap diluncurkan dalam waktu 5 menit. Jadi rudal Cyberus ini telah diarahkan dan akan menghancurkan semua warga Amerika. Negara Amerika akan menjadi tandus dan dingin akibat ledakan rudal tersebut. each heart and silo will detonate the missile. Kemudian Yonsak membawa presiden keluar bunker melalui tembok yang sudah dipasang bom. Pada saat berjalan, tanpa mereka sadari Mike datang dan langsung menembak. Yonsak pun membalas tembakannya Mike, akan tetapi tembakan Yonsak mengenai tepat di perut presiden. Ya Allah, presiden khawatir. Mike yang melihat presiden tertembak langsung menghajar Yonsak dan terjadilah perkelahian. Pada saat Mike terbojok, Mike yang sedang dicekek oleh Yonsak, presiden memberi semangat pada Mike. Ayo Mike, kamu bisa. Mendengar perkataan itu, sel-sel cairan kalori bangkit tenaga dalam tubuh Mike menjadi bergejolak, semangat dan membara. Dan Yonsak pun akhirnya mati di tangan Mike. Kemudian Mike menghampiri presiden dan mengobati luka tembak yang berada di perutnya. Setelah itu presiden memerintahkan Mike untuk menonaktifkan Cyberus agar tidak meluncur dan Pentagon pun membimbing. Mark, initiate recall. Got Oscar. Backslash. Niner. November. Oscar. Hotel. Dalam suasana tegang dengan waktu yang terbatas, akhirnya Cyberus berhasil dinonaktifkan. Cerberus has been deactivated. Are you ready, Mr. President? Setelah situasinya aman dan terkendali, presiden dibawa keluar oleh Mike dan presiden pun bisa bertemu kembali dengan Connor anaknya. Alhamdulillah. Sementara istri Mike yang sudah menunggu lama dengan perasaan cemas, separah ruguh. Setelah melihat Mike selamat, dia pun langsung memeluknya. Di akhir film presiden berpidato bahwa Amerika akan bangkit kembali dengan wajah baru yang kuat dan bersatu. Setelah selesai berpidato, Pak Presiden berjabat tangan sambil mengucapkan terima kasih karena Mike telah menyelamatkan negara dan hidupnya. Presiden sangat bangga kepada Mike dan film pun selesai. Tutup lawan si Gotaka. Terima kasih banyak ya guys yang sudah mampir ke channelnya Mami Movie. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like, komen dan juga klik loncengnya biar kalian tidak ketinggalan film-film terbaru dari Mami Movie. Oke. Saya Amel Karna Montel pamit dulu ya. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum sampurasun.